Ini bisa dibilang sepatu Puma dengan teknologi paling advance atau paling keren saat ini. Cocok nggak ya buat kalian? Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini kita bakal bahas performance review untuk sepatu Puma Fusion Nitro Spectra. Sepatu ini dipakai oleh Kyle Kuzma, dipakai juga beberapa bintang di NBA. Dan basically selama pemakaian sepatu ini ada beberapa part yang gue suka dan ada beberapa part yang gue ngerasa implementasinya bisa sedikit lebih baik oleh Puma. Yang pertama, gue cukup suka dengan teknologi cushion yang ada di sepatu ini. Bisa dibilang cushion merupakan salah satu fitur terbaik yang ada di sepatu ini guys. Sepatu ini menggunakan Nitro Foam dan juga ada P-back di bagian heel yang dibikin top loaded, sehingga secara feel-nya sendiri sepatu ini menurut gue balance antara impact protection dan juga court feel. Nyaman banget guys, berasa ada bouncy-nya juga di sepatu ini, dan menurut gue dari segi foamnya ini merupakan sepatu yang memiliki foam di atas rata-rata. Memang nggak bisa dipungkiri sepatu ini kalau dipegang gini aja berasa berat di bagian cushionnya, tapi kalau kalian udah pakai main menurut gue sih nggak masalah sama sekali guys. Gue nggak berasa ada yang ngeganggu sama sekali sewaktu gue pakai sepatu ini, terutama dari segi beratnya. Di bagian traction ini juga jadi salah satu fitur yang gue suka banget di sepatu ini guys. By the way, gue cuma pakai sepatu ini di lapangan indoor aja karena gue lihat dari pola tractionnya sendiri, rubber yang digunakan ini tipis banget. Jadi gue nggak begitu sarankan untuk kalian pakai di lapangan outdoor. Tapi kalau kalian main di lapangan indoor aja, sepatu ini bisa memberikan kalian traction yang bener-bener oke. Entah gerakan kalian apapun lah, kalian mau crossover, stop and a dime, menurut gue ini jadi salah satu traction yang bisa gue andalkan di lapangan. Dengan penggunaan rubber yang tipis dan juga soft di sepatu ini, jadi kalau ada debu di lapangan itu kayak bisa kesapu gitu, dan kalian bisa ngedapetin grip yang sedikit lebih oke guys. Terlepas dari itu, kalian juga bisa lihat desain di bagian bawah dari sepatunya. Di sini ada foam yang terekspos, jadi kalian bisa mendapatkan compression yang ekstra di sepatu ini, dan juga heel to toe transition yang ada di sepatu ini juga menurut gue cukup oke. Di bagian heel dari sepatunya ini dibikin rounded sedikit oleh Puma, dan itu bisa membantu kalian dalam memberikan transition yang oke guys. Terlepas dari itu, menurut gue lateral support merupakan bagian yang bisa diimprove oleh Puma di sepatu ini. Menurut gue sepatu ini outriggernya tuh hampir minim banget dan berasa kayak tipi waktu gue pakai sepatu ini. Dan juga di material uppernya sendiri, gue berharap di bagian samping di sini ada material sedikit lebih restriktif dan juga bisa memberikan support yang sedikit lebih oke guys. Menurut gue dari segi lateral supportnya bukannya nggak ada sama sekali, tapi paling nggak kalau sepatu ini ditambahin outrigger dikit di bagian samping, dikit aja, itu bakal ngebikin sepatu ini makin nyaman dan makin oke guys secara feel-nya. Karena emang sepatu ini agak tipi di bagian depan, menurut gua buat kalian yang pakai sepatu ini, kalian perlu ngejaga footwork kalian agar kalian bisa pakai sepatu ini dengan bener-bener oke. Di bagian materialnya sendiri, gua suka banget guys. Kombinasi antara material knit dan juga coating di bagian atasnya, menurut gua tuh enak banget dari segi feel-nya. Ini tuh kayak tidak membutuhkan break in time sama sekali, dan juga fit yang ada di sepatu ini juga bener-bener bagus. Gua beli true to size dan gua ngerasa fit yang ada di sepatu ini tuh cukup minimalis. Padding-padding di bagian heel oke, material tangnya juga oke. Di bagian belakang ada heel cup yang ini juga bagus banget. Dan terlepas dari itu, teknologi fusion fit yang ada di bagian tengah ini sih menurut gua nggak terlalu signifikan buat gua ya guys. Karena gua ngerasa ini tuh kayak material stretchy-nya tuh mungkin lebih berguna buat orang-orang yang memiliki kaki dengan puruk kaki yang tinggi guys. Buat gua kayak ya biasa aja. Gua tetap lebih prefer dengan adanya penggunaan lacing system yang standar dibandingkan dengan adanya lacing system di bagian tengah yang dikosongin kayak gini. Jadi secara overall teknologi fusion fit ini gue nggak ngerasain sesuatu yang signifikan, tapi terlepas dari itu fit yang ada di sepatu ini menurut gue juga udah oke. Seperti biasa guys, kita bakal cek perbandingan berat antara sepatu Puma dan juga sepatu-sepatu lain yang ada di sini. Dan ini udah ada timbangan, langsung aja. Puma 452. Seperti yang gue bilang tadi, bagian midsole-nya emang agak berat. And then di sini ada New Balance Kawaii 391. Alright guys.
Buat kalian tertarik untuk mendapatkan sepatu ini, sepatu Puma Fusion Nitro Spectra dijual dengan harga Rp2.299.000 dan sepatu ini rilis di Hoops Point. Gue udah masukkan link di bawah, jadi kalian bisa klik langsung dan menuju ke website dari Hoops Point, guys. And that's about it, guys, performance review untuk sepatu Puma Fusion Nitro Spectra. Menurut gue sepatu ini cocok banget buat kalian para pemain basket yang membutuhkan sepatu minimalis, bagus dari segi impact protection dan juga court feel. Dan di samping itu sepatu ini ya guys, looks-nya cakep banget. Kalian bisa lihat nih guys, perpaduan warna yang ada di sepatu ini tuh nyala banget, dan kalau kalian pakai di lapangan ini bener-bener eye catching, guys. Thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini. Thank you juga buat Hoops Point. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu yang cocok untuk kalian. Alright guys, peace.